Shalom Liberias. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus yang menyertai setiap kehidupan Bapak Ibu. Mari datang di minggu yang pertama, di bulan yang baru, di bulan Februari, di tahun 2026 dengan datang mengucap syukur bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya, kita percaya Tuhan menyertai dan Tuhan tidak pernah gagal menepati setiap janjinya. Mari bersama-sama, sore hari ini kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia, menepati janjinya bagi Bapak Ibu dan saya. Satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat minggu yang baru ini. Kami datang mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena kami tahu, kami percaya setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap masalah yang kami hadapi, kami percaya kasih Tuhan Yesus terlebih besar dalam setiap kehidupan kami. Kami datang dengan ucapan syukur. Kami menyadari segala yang kami punya, segala yang kami miliki, semuanya berasal pada Tuhan. Ajar kami terus hidup dalam ketaatan. Ajar kami hidup melekat sama Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu, berkati setiap usaha umat-Mu, berkati setiap proyek umat-Mu, bahkan berkati setiap studi umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus bersama keluarganya melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, yang akan memimpin setiap kami dalam firman Tuhan, perjamuan kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan nyata di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya hanya kepadamu Tuhan kami akan berlari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan. Mari sama-sama kita datang. Hanya kepada Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Hanya kepadamu kami akan berlari Tuhan Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang menyertai Bapak Ibu dan saya. Mari dengan iman. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat kami bimbang Tuhan dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya
ajaib bagi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami lihat dengan iman, kami lihat kemenangan terjadi bagi setiap kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu, angkat tangan kita, Tiberias. Mari sembah Tuhan Yesus, nyatakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ini yang kami percaya. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sama-sama sambil bangkit berdiri, angkat tangan kita lebih lagi, katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya. Mari lebih sungguh lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita boleh kasih sorak-sorai tepuk tangan. Lebih sungguh lagi, gereja Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Mari bawa syukur Bapak Ibu, mari bawa pengagungan. Terpujilah Tuhan Yesus yang setia, Yesus yang mulia. Haleluya. Kami bersyukur, kami percaya buat kasih setiap-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu, mari bersyukur, haleluya. Hanya Yesus yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Darah Yesus menyucikan, pertolongannya Dia beri bagi setiap Bapak Ibu. Kekudusan alit kopimu, kasih setianya dinyatakan di tempat ini dalam setiap kehidupan. Kami bersyukur, kami percaya Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Yesus, 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 hanya Yesus yang kuandalkan selamanya. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus yang kami mau terus andalkan.
Hanya Yesus yang terus membuat setiap hidup kami berharga. Angkat tangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bersyukur bangga punya Tuhan Yesus yang setia. Kasihnya cukup, anugerahnya cukup bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Angkat tangan kita di minggu yang pertama ini. Tanda kita berserah sama Tuhan Yesus Kristus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sama-sama nyatakan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Lebih sungguh lagi. Buat kasihnya yang cukup. Angkat tangan Bapak Ibu. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. Sama-sama angkat tangan Bapak Ibu di Melias. Christ is enough for everything I need is in you. Everything I need. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Boleh sorak-sorai di atas kepala Bapak Ibu. Katakan haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih Tuhan. Kasih Tuhan cukup buat hidup kami. Anugerah Tuhan cukup buat hidup kami. Kami bersyukur kami ditebus dari cara hidup kami yang lama. Bukan karena apa yang telah kami berbuat, tapi karena apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Maka respon kami mau terus hidup dalam ketaatan,
terus hidup mengandalkan Tuhan Yesus, menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun kami berada melangkah. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami terus Tuhan berkati. Setiap usaha pekerjaan umat-Mu terus Tuhan angkat naik menjadi kepala bukan ekor. Di akhir zaman ini doa kami terpelihara di bumi sama seperti di sorga. Jadi kepala bukan menjadi ekor, berhasil dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang percaya kasih Tuhan Yesus cukup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersuka cita, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang dengan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Di hari pertama di bulan Februari, mari bersorak-sorai di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama umat Tuhan. Kita mau katakan sore hari ini, ku tak pandang dari gereja mana yang diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku. Haleluya. Hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh bersama-sama kita lambaikan tangan yang tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Yeah. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kami sungguh mengucap syukur di awal bulan ini Tuhan. Kami mau katakan kembali, mari bersama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Memasuki bulan yang baru, bawa hati mempersuka cita, siap melihat berkat Tuhan begitu melimpah. Amin. Biar musik menyembah Tuhan Yesus. Kembali kita boleh serukan. 1, 2, 1, 2, 3, go. Oh, oh, oh. Di dalam Yesus. Oh, haleluya. Katakan ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Terima kasih Tuhan Yesus.
memasuki bulan yang baru, boleh angkat tangannya tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tangan mengucap syukur di dalam Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama datanglah kepada Tuhan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Mari bersukacita, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami akan bersorak-sorai Tuhan, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Yang telah diberkati Tuhan Yesus, sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya sepanjang bulan yang baru ada kasih kesetiaan Tuhan. Amin. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. One more time bersama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ia mengucap syukur dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Tuhan Yesus namanya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh mengucap syukur dan percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu nampak waktu kita terus menyembah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi di ibadah kita di sore hari ini, terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Ini merupakan kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan agar kita berbenah diri dalam kehidupan rohani dan karakter kita, agar kita dikenan oleh Allah. Hanya Tuhan Yesuslah yang layak menjadi pemimpin kita dan pelindung kita. Firman-Nya menjadi tuntunan dalam keseharian kita. Mengambil sikap terbaik, duduk dekat kaki Yesus. Berarti dia dekat dengan pribadi Yesus. Kita harus waspada. Kesibukan kita, bahkan juga pelayanan kita, jangan sampai mengurangi kedekatan kita dengan Yesus. Marilah kita belajar untuk tidak sekalipun untuk tidak sejengkal pun kedekatan kita dengan pribadi Yesus dikalahkan oleh sesuatu. Kita selalu dekat dengan pribadi Yesus atau kita duduk dekat kaki Yesus. Jangan biarkan kesibukan atau pelayanan kita mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Tetap intim dengannya, sebab segala sesuatu juga mau takluk di bawah kaki Tuhan. Selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Seharusnya kita konstan dan fokus mendengarkan firman.
agar mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya, sebab firman akan mengajarkan dan menuntun kita pada kebenaran dan kemenangan. Selalu memperingati karya salib atau makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Injil tentang salib merupakan misi yang dikehendaki Bapa untuk dikumandangkan, yaitu memberitakan karya salib sampai Tuhan Yesus datang kembali. Baik, puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap jemaat Tuhan, suara gembala dari yang terkasih Bu Pendeta dan Ati Pariaji, buat setiap jemaat Tiberias, dengan judul untuk minggu ini saudara, hidup menghasilkan buah. Yang pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati dan urapi kami semua, agar kami senantiasa hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam pertobatan, menjadi warga surga, dijaga malaikat, diberkati dalam segala pekerjaan dan juga usaha, disembuhkan dari segala sakit penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang siap dijemput dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nomor kedua, bagaimana agar hidup kita menghasilkan buah? Yang pertama, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3, Yakobus 1 ayat 22. Salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita taat kepada firman Tuhan. Taat itu berarti kita berani berdiri di atas kebenaran, berapapun harganya, sekalipun di masa-masa sukar. Kita sangkal diri kita dan seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman Tuhan. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari, bertobat setiap hari, bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Yang kedua, tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 5, kata tinggal berarti bersama atau bersekutu, adalah mutlak yang harus terjadi jika kita mau berbuah ataupun berguna. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan berbicara tentang hati kita dengan Tuhan, dan Tuhan melihat hati. Yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Yohanes 15 ayat 8, tanda kita murid Yesus adalah kita berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaannya. Berbuah di sini adalah buah pertobatan, perubahan karakter, dan buah pelayanan waktu kita percaya kepada Yesus. Dan Allah bergerak di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja dan membentuk karakter kita. Yang keempat, hidup di dalam doa selalu dan menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 5 ayat 1 hingga 2. Dan seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi manusia baru. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 17 mengajar kita agar kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, dan maka kita akan menjadi manusia baru. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ucapkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Demikian suara gembala, kasih dulu tepuk tangan yang paling terbaik buat kebaikan Tuhan Yesus. Pesan Tuhan yang boleh tersampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan terlebih dahulu kita akan saksikan video berikut ini. Shalom. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Mendiang Pendeta Yesaya Pariaji, dan juga Pendeta Darniati Pariaji, bahwa cincin adalah lambang kasih mula-mula. Sebagaimana cincin tidak ada ujung pangkalnya, sebagaimana juga kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada suami dan istri, tidak akan pernah berkesudahan. Juga demikian, suami kepada istri, istri kepada suami, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, dan saling menghargai sampai selama-lamanya. Rumah tangga itu dipulihkan bukan karena masalahnya hilang, tetapi rumah tangga itu dipulihkan ketika kasih mula-mula dinyatakan kembali. Mari kita jaga kasih mula-mula dengan baik, supaya ada pemulihan keluarga, ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru, ada anugerah yang baru yang Tuhan selalu berikan kepada setiap keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami sangat bersuka cita untuk mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti acara Retret Pasutri Kasih Mula-Mula 2026 yang akan diadakan di 5G Resort Mountain View Bogor. Sampai jumpa. Setiap saudara terkasih dalam Tuhan, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh naikkan pujian bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Jalan-jalanku, angkat kedua tanganmu, mari bersama-sama katakan, Yesus, Yesus, Tuhan. Orang
kasih Tuhan. Biar memasuki bulan yang baru ini Tuhan Yesus, kami minta dari doa pengharapan kami Tuhan, berkati kami ya Tuhan Yesus, kuatkan kami, bahkan sadarkan kami Tuhan bahwa kami perlu Engkau seorang. Tak ada yang lain Tuhan Yesus yang kami butuhkan. Hanya Yesus yang besar. Terjadilah Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama sama Tuhan. Kita mau terus sembah Tuhan Yesus sore hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman bersama-sama Tiberias. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima ya Tuhan. Sekarang terjadi. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu tinggi bersama-sama Tiberias. Aku punya Tuhan yang besar, melampaui setiap kelemahanku Tuhan. Haleluya. Percayalah. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya
is our God. How great 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 is our God. Sing with me, how great is our God. And don't we see how great is our God. How great is our God. Katakan sama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Buka hatimu buat firman Tuhan. Sore hari ini katakan sama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Amen. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. How great. Kita sambut firman Tuhan pada sore hari menggunakan terkasih. Pendeta Alexander Simanjuntak boleh bergabung bersama dengan kami pada sore hari. Mari jemaat Tiberias, buka hatimu buat firman Tuhan. How great is our God. How great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, we see how great is our God. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kami tahu hidup manusia bukan dari roti saja. Manusia butuh firman Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan setiap jemaat Tuhan yang selalu semangat ya cari Tuhan. Karena saya percaya jeripayah Bapak Ibu cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Oke, yuk kita langsung belajar firman Tuhan. Bisa keluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah hidup dekat Tuhan. Hidup kita pasti penuh dengan makna ya.
Hidup dekat Tuhan, hidup yang penuh makna. Ya, kita buka Alkitab kita dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Oke. Keterangan dari kitab Yakobus apa? Ayat ini menegaskan bahwa kedekatan dengan Tuhan itu dimulai dari hati yang mau bertobat, ya, dan sungguh-sungguh hidup baginya. Bapak Ibu, untuk mendekat kepada Tuhan, kalau hidup kita nggak bertobat, Bapak Ibu, hati nurani itu akan selalu menghakimi kita. Saya pernah bertemu ya dengan orang, dengan jemaat ya, yang malas ibadah, malas ke gereja. Ya, terus hidupnya tuh ngaco-ngaco begitu loh. Nah, setelah ketemu dengan saya, ngobrol banyak dan sebagainya, orang itu akhirnya nangis. Dia bilang begini, Pak, saya tuh mau Pak tiap hari Minggu ke gereja Pak. Saya mau Pak ya melakukan kegiatan rohani. Tetapi apa daya saya, begitu loh. Ya, kedagingan dalam hidup saya itu begitu kuat. Ya, makanya Alkitab mengatakan roh penurut itu daging lemah. Makanya kalau mau dekat sama Tuhan, Alkitab tadi mengatakan mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Tahirkanlah tanganmu dan hati kita jangan mendua. Itu artinya apa? Bertobatlah dari segala hidup kita yang tidak benar. Karena apa? Karena kalau kita bertobat dan kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, iblis itu nggak bisa menghakimi kita. Ya, dan kita tuh berkuasa, roh kita tuh berkuasa atas kedagingan kita. Karena apa? Karena dalam hidup ini kan ada dua pilihan, dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh daging. Kan hanya Bapak Ibu yang tahu dalam kehidupan masing-masing gitu loh. Ya, kedagingan saya kuat gak ya? Apakah Roh Kudus yang kuat dalam memimpin hidup saya? Kalau memang Roh Kudus yang kuat memimpin hidup Bapak Ibu dan saya percaya soal gereja nggak usah diomongin, udah pasti otomatis ke gereja. Ya, soal berdoa nggak usah diomongin. Orang yang dipimpin oleh roh, dia pasti rindu berdoa, rindu baca Alkitab, rindu pujian penyembahan. Dia rindu untuk kegiatan-kegiatan rohani. Apalagi rindu untuk dekat sama Tuhan. Ini kan bisa menjadi evaluasi dalam hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan 2026 ini tahun-tahun genting. Ya, akhir zaman. Terus hidup kita nggak dekat sama Tuhan. Kita mau berharap kepada siapa? Kan 2025 kan udah menjadi pelajaran yang mahal bagi kita. Banyak jemaat Tiberias yang di PHK. Tiap minggu saya mendoakan di Betos, mendoakan di cabang di mana tempat saya berkhotbah. Banyak semua menangis, semua meratap sampai mengatakan, Pak Pendeta tolong dong. Kalau Pak Pendeta ada kenalan jemaat yang butuh karyawan, butuh sopir, butuh bagian accounting, butuh bagian legal. Tolong ya Pak, kasih tahu sama saya. Saya siap kirim CV Pak, katanya begitu. Ya, waktu mereka jauh dari Tuhan, mereka merasakan kami nggak bisa dapat apa-apa. Tapi waktu mereka dekat sama Tuhan, mereka bertobat atas kelalaian mereka dan hidup takut akan Tuhan, disitulah terjadi mujizat. Apa yang tidak dipikirkan oleh mereka, itu Tuhan berikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi 2026 belajar untuk dekat sama Tuhan. Ya kan, soal kehidupan hari-hari, soal masa depan, gak usah takut. Masa depan itu sungguh ada kata Tuhan. Tuhan sudah siapkan makan dan minumanmu. Tuhan sudah siapkan pakaian-pakaianmu yang terbaik. Alkitab mengatakan bunga di taman aja tidak bekerja, Tuhan hias. Burung di udara aja gak kerja, Bapak Ibu Tuhan kasih makan. Apalagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya itulah alasan kenapa Allah menjadi manusia. Alasannya kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dia kan kalau berbicara kasih mengasihi, kalau berbicara tentang cinta, berbicara tentang love, masa orang yang mengasihi maunya jauh? Nggak mungkin lah. Suami nggak mungkin mau jauh dari istri. Kenapa? Ya saya mengasihi istri Pak. Saya pengennya dekat. Makanya diikatlah dalam ikatan pernikahan. Dua menjadi satu. Supaya apa? Selalu ada kasih mula-mula. Di mana suami berada, ada istri. Di mana istri berada, ada suami. Akhirnya apa? Dipersatukan dalam kasih Kristus. Nah kalau suami istri aja disatukan dalam kasih Kristus, apalagi Tuhan. Tuhan gak mau jauh-jauh dari Bapak Ibu dan saya. Makanya kalau manusia jauh dari Tuhan, kata Tuhan kita mainkan. Bagaimana caranya supaya manusia balik kepada Tuhan, Tuhan izinkan ada masalah. Ya kan
akhirnya kan ada masalah, akhirnya datang ke gereja. Benar nggak? Ayo, duduk paling depan lagi. Nah ini dia nih. Bukan yang ini, yang di sana Bapak Ibu. Kalau ini memang senang duduk di depan ya kan. Sekalian ya apa video-video ya buat belajar lagi di rumah. Iya kan, coba lihat Bapak Ibu. Ya, Tuhan izinkan ada goncangan di kantor. Ya tiba-tiba dapat surat, loh kok saya difitnah, siapa yang fitnah saya? Suami telepon istri, "Mah, aku dapat surat kaleng nih di kantor begini-begini." "Loh Pak, siapa Pak? Siapa yang mau jatuhin Papa?" "Aku nggak tahu." "Udah Pak, kita berdoa." Padahal suaminya udah 1 tahun gak ke gereja Bapak Ibu. Ya kan, akhirnya istrinya, "Ayo Pak, Papa udah lama gak ke gereja kan?" "Iya." "Terakhir kapan?" "Sebelum Covid." Haleluya, sebelum Covid. Itu mah udah keterlaluan. Itu mah baptisnya bukan di Gading Indah, di Danau Sunter Bapak Ibu itu baptisnya. Ya, coba lihat. Ya, Tuhan tidak pernah mau menjauh dari Bapak Ibu dan saya. Ya, dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia bukan hanya Allah, dia bukan hanya Tuhan, dia Bapa. Bapak mana yang mau jauh dari anaknya? Pasti pulang kerja dia cium anaknya, dia sayangi anaknya. Ya, suami mana yang mau jauh dari istrinya? Setiap pulang kerja dia selalu peluk istrinya. Kemanapun dia melangkah dia kasih tahu istrinya, dia kasih tahu anaknya. Itulah bentuk bagaimana hidup di dalam kasih Kristus. Ya kan, Allah menjadi manusia itu bentuk apa? Supaya kita dulu yang jauh, Bapak Ibu dan saya, Tuhan mendekat kepada kita. Tapi Tuhan mau mendekat, kita yang menjauh. Apa yang bisa kita dapatkan kalau kita hidup jauh dari Tuhan? Gak ada. Rugi besar. Kita mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita mengandalkan teman kita, kata teman kita, gua juga mau dibantu, gua juga minta tolong dibantu. Kita telepon teman kita yang pejabat, mereka bilang, "Lu jangan telepon gue deh, mengganggu sekali, apa-apa telepon. Iya, tapi kalau kita datang sama Tuhan, berapa kali Bapak Ibu berdoa menjadi orang Kristen? Tidak pernah Tuhan mengatakan terganggu oleh doa kita. Justru ketika kita berdoa, Tuhan senang untuk menjawab doa kita. Benar gak? Berapa kali Bapak Ibu berseru sama Tuhan? Berapa kali Bapak Ibu meratap sama Tuhan? "Tuhan tolong saya dong. Tuhan berkati suami saya dong. Tuhan berkati anak saya dong. Tuhan sembuhkan penyakit saya dong." Berapa kali kita meratap sama Tuhan di tengah malam, subuh, siang, sore, malam, ibadah, berkali-kali kita ibadah, kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan menolak setiap doa-doa kita. Itu berarti membuktikan apa? Tuhan senang dengan kedekatan kita dengan Dia. Ayo 2026 bukan hanya kita mengejar pencapaian, ngejar uang, ngejar target. Semua itu nanti Tuhan kasih. Iya, kita banyak orang Kristen hanya ngejar uang. Bapak Ibu tahu nggak? Si pemberi uang itu di mana? Di hati kita. Coba, kita kan kadang-kadang aduh Pak, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam cari uang, nggak dapat apa-apa. Padahal kita lupa, si pemberi berkat itu nggak jauh-jauh ada di hati kita. Tinggal cari Dia. Berseru kepada Dia. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti ditambahkan. Masalahnya kita hanya cari berkatnya, kita nggak cari sumbernya. Kita hanya mau dekat dengan mujizatnya. Kita hanya mau dekat dengan pertolongannya. Kita hanya mau dekat dengan terobosan-terobosannya. Tapi kita nggak mau dekat sama si pemberi mujizat itu. Jangan hanya cari berkat Tuhan, tapi carilah Tuhan yang memberkati. Ya, jangan hanya mau dekat dengan berkat Tuhan, tapi dekatlah Tuhan yang memberi berkat. Kalau kita dekat sama sumbernya, Bapak Ibu nggak usah ngomong berkat, otomatis itu datang kepada kita. Nggak usah ngomong tentang pertolongan, otomatis datang pertolongan kita. "Pak, saya perlu uang untuk bayar cicilan, bayar uang sekolah anak udah kuliah, bayar tagihan dan sebagainya." Nggak usah ngomong tentang bagaimana bayar cicilan, itu uang sudah otomatis pasti ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena sumbernya sudah dekat dengan kita. Ya, makanya rubah sikap kita. Yang dulu merasa sok tahu, merasa paling hebat, merasa paling segalanya. Sekarang kita sadari, tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Tuhan, aku minta ampun kalau dulu aku jauh dari Tuhan. Sekarang aku sadar, aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh hatiku bertobat. Supaya apa? Supaya aku bisa dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Hanya dekat Allah saja masa depanku diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa makna hidup dekat dengan Tuhan? Ya, belajar dari Alkitab, apa maknanya hidup dekat dengan Tuhan? Yang pertama, dekat dengan Tuhan menuntun hidup kita di dalam kekudusan. Ya, kita lihat 1 Petrus 1, 15 sampai 16. Silakan Pak. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Kedekatan dengan Tuhan akan selalu terlihat melalui hidup yang menjauhi dosa dan mengejar kekudusan. Bapak Ibu, di Alkitab ada cerita tentang Maria Magdalena yang berzina tertangkap. Ya. Dan ditangkap oleh ahli Farisi, ahli Taurat. Dikelilingilah dia perempuan itu di satu tanah lapangan. Nah, ketika mereka mau melempar batu, ada yang berkata, Alkitab mencatat begini, menurut hukum Musa, kalau ada orang yang berzina akan dilempar batu. Ahli Farisi, ahli Taurat mau melempar dia batu. Tapi ketika Yesus datang, Yesus tahu bahwa orang-orang ini munafik semua. Mereka ini berdosa. Tapi mereka sosok suci, sosok holy di depan orang. Padahal mereka bobrok juga hidupnya. Ahli Farisi, ahli Taurat. Yesus mengatakan begini, kalau ada yang tidak berdosa dari kalian, pertama orang itu melempar batu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Gak ada satupun ahli Farisi, ahli Taurat yang melempar batu. Akhirnya satu-satu pulang, kabur. Yesus katakan sama Maria Magdalena, mana ada orang yang melempar kamu batu? Nggak ada. Oke, Maria Magdalena, aku pun mengampuni dosamu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada pengampunan dosa di situ. Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu, setelah pertemuan secara pribadi Maria Magdalena dengan Yesus, di situ terjadi kedekatan Maria dengan Yesus, disitulah kehidupan Maria itu berubah. Dari seorang penjina, dari hidupnya dalam kedagingan, ya hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu dia tahu dia diampuni secara luar biasa dan menyentuh hatinya, disitulah Maria Magdalena hidupnya di dalam kekudusan. Ya, jadi kalau orang bertobat Bapak Ibu, dia bertemu dengan Tuhan dan pertemuan itu menyentuh hatinya, saya percaya ngomong kekudusan gak usah dipaksa, dia pasti hidupnya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya, orang yang dekat sama Tuhan Bapak Ibu, tadi saya katakan di Sunter, orang itu pasti baca Alkitab. Ya, orang yang dekat sama Tuhan dia pasti baca firman Tuhan. Dan disinilah ada kabar baik Bapak Ibu bagi Bapak Ibu dan saya. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, orang itu akan menjauhi dosa. Kenapa? Karena dia tahu dosanya dulu merah seperti kirmisi, diputihkan seperti salju oleh Tuhan. Oleh darah Yesus dia diampuni. Iya kan? Dan sebagai ucapan syukur dia, seperti Maria Magdalena, dia tidak mau lagi jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Yesus sudah begitu baik dalam hidupnya, dalam hidup Maria. Dia sudah mengampuni dosanya. Sebagai ucapan syukur kepada Yesus, dia hidup di dalam kekudusan. Ya, jadi kalau orang yang dekat sama Tuhan, dia pasti nggak mau bermain lagi di area dosa. Dia tahu upah dosa adalah maut. Ya kan, dia jijik terhadap dosa, dia tidak mau lagi. Ya Pak, dulu kan gak dekat sama Tuhan Pak. Dulu kan saya tidak tahu kebenaran Pak, ke gereja aja setahun sekali. Iya kan, dulu kan baca Alkitab aja Kejadian 1, 2 tahun lagi masih Kejadian 1 Pak. Iya kan, saya ya wajar lah Pak, dulu saya jatuh dalam dosa. Ya jatuh dalam perjinahan, percabulan, korupsi dan sebagainya. Tapi sekarang Pak, ya oleh kebaikan Tuhan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya nggak mau lagi Pak berbuat dosa. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya. Ya kalau Bapak Ibu ada yang baik sama Bapak Ibu, utangmu dibayar lunas. Utangnya 1 miliar. Tiba-tiba ada orang kaya datang ke rumah Bapak Ibu. Punya utang berapa? 1 miliar. Hari ini juga hutangmu saya bayar lunas. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mau sakitin orang itu enggak? Enggak bakal. Ya bagaimana caranya saya menyenangkan orang itu? Dia tanya, kenapa? Lu kok baik banget sama dia? Gila, utang gua 1 miliar dibayar lunas. Minimal tiap bulan DK kita kasih ke dia Bapak Ibu. DK. Arsik. Iya kan?
Ya, kita mau menyenangkan orang yang telah menolong kita. Ya kan, kenapa ya kita menyenangkan hati Yesus? Karena Yesus sudah tebus Bapak Ibu dan saya di atas kayu salib. Ya, sebagai ucapan syukur kita, masa kita masih tega hidup dalam dosa? Seharusnya kita yang mati masuk neraka Bapak Ibu. Tapi karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa. Ayo, kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan, kita jauhi dosa, kita hidup dalam kekudusan. Amin ya. 1 Petrus tadi mengatakan begini, bisa dikeluarkan ayatnya, ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ayat yang ke-15 dulu Pak. Oh ya benar ya. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Tuhan telah memanggil kita name by name. Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah memanggil kita nama demi nama. Alex, Jeffrey, Marcel, ya kan Gary, gitu kan. Ya, semua nama Bapak Ibu, Edison, James, Williamson, kan orang Batak pasti ada son-sonnya ya kan. Iya kan, dipanggil semua nama kita. Iya kan, Tuhan memanggil kita untuk apa? Alkitab mengatakan, ya dipanggil kita untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, ayat 16, coba keluarin Pak. Ya, ya sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus? Karena Dia adalah Allah yang kudus. Ya, nanti Bapak Ibu dan saya masuk ruang Maha Kudus. Siapa-siapa orang yang ruang di Maha Kudus, siapa-siapa? Ada Tuhan yang kudus, ada malaikat yang kudus, dan orang-orang yang kudus yang masuk ruang Maha Kudus yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Ya, jadi kalau kita nggak menjaga hidup kudus kita, ya dengan tuntunan Roh Kudus, bagaimana kita masuk dalam kerajaan sorga, Pak? Penjina tidak masuk dalam kerajaan sorga, pemburit tidak masuk dalam kerajaan sorga. Pemabuk tidak masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab. Kriteria-kriteria orang yang tidak masuk dalam kerajaan sorga. Di Alkitab ada. Tes. Bagian saya ada nggak di bagian ini? Ya, jadi selama masih hidup, masih bisa kita kembali kepada Tuhan dan kita hidup kudus. Ingat, kekudusan itu adalah bukti karena kita dekat dengan Allah. Ya, kita dekat dengan Roh Kudus. Sehingga keluarga kita, Bapak Ibu dan saya, hidup kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kudus. Besok kembali kerja, ada godaan. Ayo, apalagi kan awal bulan kan, wah. Ayo kita ke kota. Goyang-goyang, olahraga malam. Iya kan, enggak. Tumben lo enggak. Ya, gue udah bertobat bro. Ya, ayo sebentar aja bilang sama istri, RUPS, rapat umum pemegang saham, ya gitu. Ya kan, dusta-dusta kan, sebelum bertobat kan dusta-dusta. Oh enggak deh, gue mau balik. Aneh juga lu ya. Iya, kemarin gue gereja bro, gue dengerin pendeta gue khotbah, di situ gue sadar. Apa yang gue lakukan kemarin-kemarin, bohongin istri, bohongin anak, hidup dalam kenajisan, rupanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang gue mau bertobat, pulang kerja, gue mau pulang. Ya, kalau lo mau ke sana, lo aja, gue mau pulang. Ya, orang bingung, kok bisa begitu ya? Ya, orang akhirnya melihat, oh, karena dia sekarang udah dekat sama Tuhan. Ada perubahan yang nyata dalam hidupnya. Ya, ingat Tuhan tidak melihat masa lalu. Masa lalu itu gak penting, yang penting masa depan. Sekarang mau gak masa depannya hidup kudus? Itu yang Tuhan kasih pertanyaan kepada kita. Ya, dosa kita merah seperti gimisi, di masa lalu selesai, at the cross it is finished. Yang penting masa depan, mau hidup kudus, berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau mau binasa, ya udah, ya jangan salahkan Tuhan. Ingat, hidup itu pilihan. Pilihlah hidup kudus, karena Tuhan telah memanggil Bapak Ibu dan saya. Alkitab mengatakan, sebab aku kudus, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya juga hidup dalam kekudusan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, itu dekat Tuhan itu menuntun hidup dalam kekudusan ya. Ya, bersukacitalah kalau Tuhan tuntun kita ya di dalam kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dekat Tuhan itu, yang kedua adalah dekat Tuhan itu menolong kita setia sampai mati.
Ya, dekat Tuhan menolong kita setia sampai mati. Kita lihat Wahyu 2 ayat 10b. Silakan Pak. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Hidup dekat dengan Tuhan membuat kita tidak mau menukar iman dengan dunia. Ya, tidak mau kita menukar karena ada tekanan atau kenyamanan sementara. Ya, Bapak Ibu pernah baca Alkitab kan? Baca Alkitab ya, 40 hari Yesus puasa. Setelah dia haus dan lapar, di situ iblis datang untuk menawarkan dunia. Ya, dan akhirnya kan iblis pulang dengan sia-sia. Kenapa? Karena godaan-godaan, tawaran-tawaran yang iblis berikan kepada Yesus itu nggak berhasil. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, kalau engkau setia sampai mati, kita akan menerima mahkota kehidupan. Ya, artinya apa? Bapak Ibu dan saya akan bersama-sama bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Ya, jangan Bapak Ibu dan saya hanya mengejar dunia. Dunia kan menawarkan semuanya yang enak-enak. Tapi banyak orang Kristen Bapak Ibu yang lupa untuk apa mempersiapkan dirinya dengan baik. Ya, banyak orang Kristen yang lupa untuk berjaga-jaga dan berdoa. Akhirnya apa? Akhirnya belum sampai akhir dalam hidupnya dia tinggalkan Yesus. Ya, udah berapa banyak orang Kristen tinggalkan Yesus? Mohon maaf nih. Iya kan, udah berapa banyak orang Kristen tinggalkan Yesus? Cuma gara-gara apa? Berapa kali saya katakan? Cuma gara-gara yang sementara. Jabatan itu sementara. Ya, menjadi orang kaya itu sementara. Apalagi menukar Yesus cuma gara-gara pasangan hidup. 3 hal ini adalah 3 hal yang populer, yang banyak membuat orang Kristen itu tinggalkan Yesus. Ya, Pak, saya lihat Bapak ini bagus kerjanya. Puji Tuhan. Ya, Pak, di perusahaan kita ada lowongan nih, Pak, presiden direktur. Wah, puji Tuhan. Saya lihat CV Bapak mantap ya. Bapak lulusan luar negeri, S1-nya Jakarta, S2-nya Amerika, S3-nya Inggris. Ya, Bapak jurnalnya banyak ya. Wah, kayaknya Bapak boleh jadi presiden direktur. Wah, puji Tuhan Pak. Kalau memang ada kesempatan saya mau. Tapi Pak, mohon maaf, Bapak minoritas, nggak bisa. Jadi saya harus bagaimana? Ya pindah dari Manchester United ke Manchester City Pak, katanya begitu. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Jangan pura apa sih Pak maksudnya? Jangan pura-pura. Ini live streaming ini ya kan. Nanti dilapok baru kita ngobrol banyak ya kan. Ya kalau Bapak pindah, Bapak idola klub sepak bola di Inggris apa? MU. Kalau Bapak mau pindah ke City, jadi tuh presiden direktur. Wah gimana ya Pak? Ya gimana? Ini presiden direktur loh Pak. Gajinya 300 juta loh. Mobil Bapak nanti Mercy terbaru. Langsung dari Amerika. Kalau perlu mobilnya Donald Trump kita kasih buat Bapak. Tuh lihat tuh. Wah tahu, Bapak Ibu tahu sendiri kan mobil presiden Amerika kan. Wah itu anti tembak, anti peluru, anti bom itu Bapak Ibu. Kita bikin seperti itu. Bapak mau fasilitas luar negeri, dalam negeri. Cek kesehatan kita kasih. Gaji Bapak 300 juta itu belum dan lain-lain. Bisa 1 M Pak. Menurut Bapak gimana? Pindah nggak dari MU ke City? Ya, tanpa pikir panjang. Saya pindah ke City. Ya, Yesus cuma ditukar cuma gara-gara 300 juta. Yesus cuma ditukar cuma gara-gara mobil Mercy. Ya kan kalau presiden direktur pasti dapat mobil dong, pasti dapat fasilitas dong, supir. Yesus cuma ditukar cuma gara-gara bisa medical check up dalam maupun luar negeri. Harga medical check up-nya 1 M. Tuh lihat, kalau orang yang udah direksi Bapak Ibu tanya tuh, yang kerja-kerja, itu medical check up-nya 1 M. Biayanya 1 M Bapak Ibu, 1 M. Ya kemana aja mau cek jantung, cek paru-paru, cek ginjal, itu 1 M saya tahu. Ada yang ngomong sama saya, wah Pak kita 1 M Pak, untuk medical check up dengan posisi saya segini. Saya bilang, boleh tambangan, saya lagi ingusan nih saya bilang ya kan. Biar gratis, 1 M loh, waduh. Ibaratnya mau apa, istri mau dari hidung ke dalam, mau hidung keluar 1 M Pak. Coba hidungnya ke dalam, mancung ke dalam, mau mancung keluar, bisa itu. Mau di Korea Selatan, Korea Utara. Mau ke Venezuela, bisa. Coba.
Terus Yesus ditukar cuma begitu. Coba bayangin Bapak Ibu, nggak sebanding nggak? Nggak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Ya kan, keselamatan nggak bisa didapatkan Bapak Ibu. Ya, di seluruh dunia ini Bapak Ibu boleh cek sejarah siapa orang yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita nggak usah ngomong tentang Bible ya. Sejarah membuktikan hanya Yesus satu pribadi yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita nggak usah ngomong Alkitab ya, tapi sejarah dunia mencatat Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan maut. Siapa yang bisa mengalahkan maut? Presiden direktur mana bisa mengalahkan maut? Komisaris mana yang bisa mengalahkan maut? Manusia mana yang paling hebat yang bisa mengalahkan maut? Gak bisa. Manusia tanpa juru selamat, mati dia binasa. Justru gara-gara pingin jadi pegang jabatan, pemimpin perusahaan tinggalkan Yesus. Gak sebanding. Ya, aduh Pak, saya pengen kaya Pak, udah capek miskin Pak. Iya, mau nih emas batangan 24 karat, saham, kripto, bitcoin. Saya kasih kamu ya, tapi syaratnya apa? Pindah dari Manchester United ke Manchester City. Gak ada, rumah ada banjir terus, ya kan? Capek miskin, ya udah bolehlah Pak, ditukar Yesus. Cuma gara-gara emas batangan 24 karat. Gak sebanding. Apalagi yang gara-gara percintaan. Ya, Pak Pendeta, saya wanita Kristen, orang Batak, 27 tahun. Saya sudah kerja Pak di perusahaan IT. Saya dekat dengan laki-laki Manchester City. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Dekat doang atau bagaimana? Dekat Pak, tapi kami sudah hati ke hati, heart to heart. Oh, Yesus. Sudah heart to heart. Saya dan dia Pak ingin serius. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Putus. Tapi Pak tiada perkara mustahil. Lu berdoa aja setahun sekali, ya kan? Mau menjangkau jiwa macam betul aja lah. Berdoa aja cuma setahun sekali. Doa Bapak kami aja nggak hafal. Coba mau jangkau jiwa bagaimana? Disuruh buka kitab Hagai, dia buka tentang dekat Yohanes, ya kan? Hagai di mana ya? Kayaknya nggak ada Pak. Lah, lu mau jangkau jiwa bagaimana? Cari Hagai aja, kayaknya Hagai nggak ada ya. Macam betul aja lu. Kitab Hagai nggak tahu. Dia cari dekat Matius, Markus, perjanjian lama, Hagai itu. Terus berharap semoga si abang dari Kucing Sarawak Malaysia itu bisa ikut aku. Kata Tuhan macam betul aja lah. Jangan-jangan bukan abang itu yang ikut kamu, kamu yang ikut dia ya kan. Karena jagoan dia daripada kamu secara kerohanian. Jangan, repot nanti, repot. Ya saya banyak pengalaman ya tentang hal itu ya jemaat-jemaat. Akhirnya apa? Minta tolong. Minta tolong. Pak tolong saya dong. Lo kenapa? Saya udah nikah sama dia. Siapa lo suruh kawin? Sekarang lo nikah lo telepon-telepon gue. Bikin pusing kepala lo saya bilang. Bagian nikah kita gak diundang Bapak Ibu ya kan. Bagian pusing rumah tangga dia telepon kita jam 12 malam. Masa urusan rumah tangga telepon jam 12 malam? Kan kuntilanak itu kalau jam 12 malam Bapak Ibu ya kan. Bikin susah pendeta. Pendeta udah bilang jangan. Terang dan gelap gak bisa bersatu. Iya Pak, tapi kan dulu kami belum dewasa. Iya, karena lo belum dewasa, lo tanya pendeta. Pendeta udah kasih tahu jawaban sesuai dengan firman Tuhan. Ini Alkitab cetakan LAI. Kalau lo cetakan LAE, saya bilang. Makanya sesat, saya bilang begitu. Ada-ada aja lu, saya bilang gitu. Pusing kan? Pusing. Sampai sekarang nggak tahu lagi kabarnya tuh pusing. Lu pusing apalagi gua, saya bilang begitu. Udah dibilang terang dan gelap nggak bisa bersatu, malah dipaksain terus. Ya udah, konsekuensi masing-masing. Nah, itu maksud saya. Ya, saya bilang ya, anak-anak gadis, abang-abang ya, yang sudah gede, yang udah naposo nih. Laki-laki perempuan yang udah gede-gede, jangan. Ya berdoa sama Tuhan, kalau mau jodoh doa, kalau perlu berpuasa nggak apa-apa, kita dukung doa, altar call deh, kalau perlu ini minyak satu kita tumpahin buat dia. Nggak apa-apa, saya rela minyak ini buat dia satu, yang lain jangan cemburu ya, supaya dia dapat yang seiman deh,
jangan cari yang macam-macam deh. Karena kan kalau udah rumah tangga kan nggak bisa balik lagi, bener nggak Bapak Ibu ya kan? Kalau tangan pendeta udah di kepala berdua, janur kuning udah depan rumah, nggak bisa tukar tambah. Lu kira Avanza tukar tambah, ya kan? Nggak bisa. Makanya sebelum nikah pikir-pikir lagi. Saya selalu bilang, saya kalau mau memberkati ya, saya selalu bilang gini, udah siap belum? Saya selalu bilang gitu, udah yakin belum? Yakin Pak. Masalahnya sebelum tumpang tangan masih bisa berubah itu acara. Nanti kalau sudah begini keluar gedung, Pak saya menyesal. Ya macam betul aja lah saya menyesal. Baru keluar gedung. Nggak bisa. Pernikahan Kristen adalah sekali untuk seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan. Makanya Tuhan katakan, persiapkan diri dengan baik untuk masuk dalam pernikahan. Jangan salah pilih pasangan. Benar nggak ibu-ibu? Nah itu korban-korbannya tuh yang itu. Iya Pak, tensi naik terus Pak. Ya kan? Dulu masih gadis Pak, nggak pernah darah tinggi Pak. Sekarang udah nikah sama dia, amlodipin terus Pak. Gitu. Gak apa-apa, yang penting seiman aja dulu dah. Ya jangan tukar Yesus ya. Cuma gara-gara pasangan hidup, jangan. Berantakan nanti hidupmu. Sulit hidupmu. Kan kita kan rumah tangga pengen bahagia ya, benar gak Bapak Ibu ya? Berdoa bareng, gereja sama, Natalan juga sama. Ya kan? Kalau Natalan kan kadang-kadang Natal kemarin saya lihat ada yang bajunya sama gitu. Suaminya merah, istrinya merah, anaknya merah. Ih mantap. Saya kira nonton sirkus di mana nih, saya bilang gitu. Di Kelapa Gading itu saya lihat, saya khotbah, wih kok merah-merah semua. Saya nggak konsen Bapak Ibu saya khotbah, bikin ketawa saya. Aduh Tuhan lucu sekali orang ini. Kenapa merah semua nih keluarga, saya bilang begitu. Gara-gara Christmas merah dia pakai merah Bapak Ibu. Makanya saya khotbahnya gini terus, amin, amin. Karena di depan Bapak Ibu, di depan. Nggak fokus saya. Saya pengen ketawa, saya bilang, kenapa orang ini duduk di depan sih, saya bilang begitu. Lucu sekali lah itu. Malam Natal tuh di Gading Nias, saya lucu sekali lah itu. Ya enak ya kalau Natal kita sama-sama seiman. Enak loh. Ya walaupun rumah tangga, ya pasti ada tantangan lah. Ya gak apa-apa, seiman banyak tantangan. Ya itu lebih bagus daripada tidak seiman, tapi tantangannya ribet. Ya apapun tantangan dalam hidup kita, yang penting jangan pernah jual Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, dan yang ketiga hidup dekat Tuhan. Dan yang ketiga adalah dekat Tuhan itu memberi pengharapan yang teguh. Ya, dekat Tuhan memberi pengharapan yang teguh. Kita lihat Roma 15 ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oke, keterangan dari ayat ini adalah apa? Pengharapan dari Tuhan menjaga hati tetap kuat dalam segala keadaan. Ya, Bapak Ibu paling sedih itu kalau kita nggak bisa ada kesempatan dalam hidup kita. Ya, hari ini mungkin Senin gagal, tapi ketika melihat besok Selasa nggak ada kesempatan, rasanya ya nggak ada kesempatan lagi ya. Ya, kalau kita ikut dunia seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan kalau Bapak Ibu dan saya dekat dengan Tuhan, Roma mengatakan apa? Kita di dalam Yesus ada berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hari Senin kita boleh gagal, hari Selasa ada pengharapan kita bisa berhasil. Hari Selasa kita bisa gagal, Rabu bisa berhasil. Hari Rabu kita bisa gagal, Kamis kita bisa berhasil. Kamis bisa gagal, Jumat bisa berhasil. Sabtu bisa gagal, Minggu bisa berhasil. Berarti apa? Berarti ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita kalau memang kita mau berharap kepada Tuhan. Ya, siapa sangka Yusuf bisa tinggal di istana? Siapa sangka Daud bisa menjadi raja bagi bangsa Israel? Ya, dari sejak muda mereka diintimidasi, dari sejak muda mereka tidak dianggap. Tetapi walaupun tidak dianggap oleh dunia, tetapi mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan menjawab pengharapan-pengharapan mereka. Ya, jadi apapun masalah bagi Bapak Ibu dan saya, ya jangan pernah putus asa, apalagi mengatakan sepertinya tidak ada pengharapan Pak, titik. Hidup kita belum titik, kenapa? Hidup kita masih hidup, kita masih kasih nafas. Berarti apa? Masih ada koma, berarti apa? Tuhan masih menulis
cerita tentang kehidupan kita. Kalau Tuhan sedang menulis cerita tentang hidup kita, dipastikan cerita hidup kita pasti baik endingnya. Ya, makanya dekat sama Tuhan. Ada masalah berdoa, ada tantangan berdoa, ada sakit penyakit berdoa. Ya, ada masalah ekonomi berdoa. Apapun masalahmu berdoa. Kenapa? Karena kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ya, lihat anak-anak kita yang sedang mencari kerja. Ya, walaupun mungkin sulit, akhirnya dapat pekerjaan kan? Ya, lihat suami kita, suami bapak ibu, mungkin suami ibu-ibu yang tahun lalu di PHK. Sedih waktu di PHK. Ya, takut waktu di PHK. Tapi saya banyak bertemu dan Pak, puji Tuhan, kami udah kerja lagi Pak. Puji Tuhan. Ya, ada beberapa jemaat di Tiberias Gading Nias yang sesi malam yang kerjanya di laut Bapak Ibu. Biasanya mereka tuh kalau sudah pulang ke daratan, nanti ditelepon lagi sama perusahaannya. Yuk kita naik lagi kapal. Biasanya ABK tuh. Ya, ada yang udah 2 tahun nggak dipanggil sama perusahaannya. Nangis-nangis karena apa? Nggak ada penghasilan. Tapi waktu dia mau altar call, dia mau berdoa, saya bilang, Pak, jangan putus harapan, terus doa. Sebutkan nama pimpinanmu, doakan perusahaanmu. Saya percaya Bapak bisa nanti kembali lagi bekerja. Puji Tuhan, sekarang udah di Eropa sana Bapak Ibu. Ya, jemaatnya tinggal kadang-kadang ibadah di Gading, kadang-kadang ibadah di Metro Sunter. Iya kan? Saya bilang, suami kemana? Puji Tuhan Pak, udah kembali melaut Pak. Setelah 2 tahun Pak, tuh lihat. Setelah 2 tahun dia menjaga pengharapan, akhirnya dia bisa melaut lagi. Ya, jadi saya katakan pengharapan gak langsung dijawab hari itu. Karena apa? Karena Tuhan mau melihat kesungguhan kita. Ya, untuk apa? Apakah kita terus berharap dan terus berharap dan terus berharap kepada Tuhan. Hari ini doa saya, pengharapan Bapak Ibu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Hanya Yesuslah tempat kita berharap. Satu-satunya yang kita harapkan, satu-satunya yang kita percaya, itu hanya Yesus. Ya, Alkitab jelas mengatakan, ya orang yang mengandalkan manusia, itu manusia bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, bapak-bapak jaga pengharapan, ibu-ibu jaga pengharapan, anak-anak muda jaga pengharapan. Ya, kita percaya 2026, setiap pengharapan kita pasti dijawab Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini, sore hari ini. Terakhir, hidup dekat dengan Tuhan nyata melalui apa? Kekudusan, kesetiaan, dan pengharapan. Itulah hidup yang sungguh bermakna. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Hidup dekat dengan Tuhan itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Ketika kami jauh dari Tuhan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi waktu kami dekat sama Tuhan, kami tahu masa depan kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Sebagaimana di minggu yang pertama, Gereja Tiberias mengadakan persembahan 2 kali. Alkitab mengatakan diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah setiap keluar masukmu. Kita percaya setiap Bapak Ibu yang memberi, tangan-tangan yang memberi ada kuasa. Ya besok bekerja, Tuhan buat berhasil. Dan kita tidak kekurangan. Selama Bapak Ibu dan saya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan yang terbaik. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari datang dengan hati bersyukur. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.
prática. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kembali bersama-sama dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Katakan Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan. Terima kasih banyak buat persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Berkat Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sama-sama siapkan hati kita di sore hari ini menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Jemaat Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati percaya sama Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan, sempurnakan. Kembali bersama-sama katakan, tubuh dan darah-Mu Tuhan, tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat.
Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi. Kami menolak terkapar di rumah sakit. Kami menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, tolak perjinahan, tolak percabulan, tolak poligami, poliandri, tolak perceraian, tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi dari darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa sama Tuhan, percaya ada mujizat, percaya ada pertolongan Tuhan. Dan 2026 mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Kita percaya doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Tiberias Betos diberkati. Agar seluruh pengurus Tuhan berkati dalam setiap pelayanan setia. Berkati koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama tim yang melayani Tuhan berkati. Berdoa untuk gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Ibu Gembala sehat, Ibu Gembala panjang umur, terus diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Bahkan kita percaya ada cabang-cabang baru nanti dibuka, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat Tiberias yang hadir, Tuhan berkati. Rumah tangga rukun damai dan rumah tangga yang selalu dekat sama Tuhan. Alkitab mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
bersyukur.